Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Mari kita mulai pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Hari ini kita masuk di tema 7, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Ya, kita hari ini akan belajar PJOK dan juga matematika. Sebelum kita belajar, mari kita baca dulu tentang bacaan Injil yang ada di sini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Diambil dari Injil Mazmur 46 ayat 1. Materi hari ini kita akan belajar tentang gerakan berjalan dan berlari di air. Dan kita akan belajar juga tentang pecahan. Gerakan berjalan di air. Anak bisa lihat pada gambar yang ada di sini. Apa itu berjalan? Berjalan adalah berpindah tempat dari suatu titik tempat ke titik tempat lain dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Di mana gerakan berjalan di air ini bisa dilakukan, yaitu di kolam, di sungai yang dangkal. Kemudian, bagaimana pakaian yang seharusnya dipakai saat melakukan gerakan di air? Nah, pakaian yang ketat agar gerakannya tidak terlalu berat. Berikut cara melakukan gerakan berjalan di air. Ya, caranya pertama mencari kolam yang dangkal, berdiri di dalam kolam, gunakan lengan dan tungkai dengan posisi badan tegak. Langkahkan kaki dengan pelan-pelan. Jika diperlukan, bisa menggunakan pelampung. Jaga agar kepala berada di atas air dan bernafaslah dengan normal. Gerakan lengan secara horizontal. Selanjutnya, bermain menjaring ikan. Anak bisa perhatikan pada gambar ini adalah contoh permainan menjaring ikan. Ya, caranya yang pertama mencari kolam yang dangkal. 2, pilih satu orang untuk menjadi ikan. Yang ketiga, buatlah jaring dengan cara saling bergandengan tangan. Yang keempat, tangkap ikan dengan cara berjalan di air. Nah, berikut bisa amati pada gambar di sini. Ini adalah gerakan berlari di air. Nah, cara melakukan gerakan berlari di air. Lakukan pemanasan 2-3 menit agar mengurangi resiko cedera. Lakukan penyesuaian dengan air dan mulailah berjalan terlebih dahulu. Usahakan kaki menapak lantai kolam. Kalau tidak bisa, pakailah pelampung agar bisa terus terapung. Pelampung juga digunakan untuk menjaga keselamatan agar tidak tenggelam. Ini adalah cara supaya aman dalam melakukan gerakan di air ya. Nah, mulailah langkah pendek dan agak cepat. Tingkatkan kecepatan berjalan secara perlahan dan akhirnya mencoba lari di air. Segala kegiatan yang ada di air harus hati-hati dan diamati oleh orang tua ya. Bermain kucing dan tikus di air. Nah, ini ada contoh permainan kucing dan tikus di air. Ya, biasanya dilakukan di darat atau di tanah ya. Ini dilakukan di air. Nah, carilah kolam yang dangkal. Kemudian pilih yang menjadi kucing dan tikus. Nah, kucing itu ada satu anak laki-laki. Pada gambar di sini
Lihat di sini ada anak laki-laki yang menjadi kucing. Tikus itu adalah satu anak perempuan. Di sini anak yang berbaju bergambar ungu ini menjadi tikusnya, ya. Selanjutnya, selain kedua orang tersebut, buatlah lingkaran dengan bergandengan tangan. Kucing berusaha mengejar tikus. Anak-anak yang lain membentuk lingkaran yang digunakan untuk membantu tikus untuk menghindari kejaran kucing, ya. Ini cara permainannya sama seperti permainan kucing dan tikus di darat, ya, atau di tanah, ya. Nah, selanjutnya mari mengingat kembali pecahan. Nah, anak pasti sudah belajar tentang pecahan, ya. Anak bisa melihat pada gambar di sini ada pecahan 1/2, 1/3, 1/4 dan juga 3/4. Mari kita melihat. Pecahan 1/2 artinya satu dari dua bagian yang sama besar. Dari sini anak-anak bisa melihat pada gambar di sini, ya. Lihat bahwa di sini ada pecahan 1/2. Selanjutnya, pecahan 1/3 artinya satu dari tiga bagian yang sama besar. Lihat pada gambar di samping sebelah kanan. Pecahan 1/4 artinya satu dari 4 bagian yang sama besar. Lihat pada gambar, ya. Terakhir, pecahan 3/4 artinya 3 dari 4 bagian yang sama besar. Ini dari 1/2, 1/3, 1/4 dan juga 3/4. Di sini diberi tanda warna kuning untuk membedakan atau untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal atau memahami sebuah soal. Di sini ada gambar buah jeruk, ya. Kumpulan buah jeruk tersebut ada titik-titik buah. Kita hitung, ya. Nanti kita hitung ada berapa buah di situ. Nah, Reni membagi kumpulan jeruk tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar tersebut, masing-masing bagian menyatakan pecahan. Pecahan berapa, ya? Nah, jeruk tadi sejumlah 8 buah. Nah, ini kita amati di sini cara memberi garis, ya. 8 buah jeruk dibagi 4 itu sama dengan 2 buah. Ya, 8 jeruk dibagi 4 sama dengan 2 buah. Mari kita lihat di sini cara pemisahan pada gambar, ya. Nah, 1 dipisah. Nah, ini begini. Selanjutnya, oke, seperti ini, ya. Nah, sudah paham? Kita lanjut. Ya, ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ya. Nah, jadi masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4, ya. Oke. Kita akan belajar dari soal dari buku paket halaman 56, ya. Ada kumpulan buah apel tersebut, ada titik-titik buah. Yang 1, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis semisah pada gambar apel di bawah, ya. Ada apel di situ, masing-masing bagian menyatakan pecahan apa? Ya, ada 12 buah, kita pecahan 1/2. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah, ya. Nah, cara memberi garisnya seperti pada gambar di sini ada 12 buah apel dibagi 2. Jawabannya adalah 6 buah. Bagaimana 6 buah? Kita hitung, ya. Masing-masing ada 6 buah. Di sini sudah diberi tanda pembatas, ya.
12 dibagi 2 sama dengan 6 buah. Tugas yang pertama dari buku paket halaman 56 sampai 57. Kerjakan soal buku paket tema 7 halaman 56 sampai 57. Kerjakan nomor 2 ya, 2 sampai 3. Kerjakan seperti contoh di slide sebelumnya. Kerjakan di buku latihan matematika. Ya. Yang kedua, caranya ini ya, masing-masing bagian menyatakan pecahan titik-titik. Nah, sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah titik-titik buah. Caranya berapa apelnya ya. Kemudian dihitung dibagi ya. Ini yang ketiga. Tulislah seperti contoh di atas. Cara pengerjaan nomor 2 sama dengan cara pengerjaan di nomor 1 ya. Tadi sudah diberi contoh pada nomor 1. Sebelumnya jangan lupa menghitung dulu berapa banyak apel yang ada di gambar. Oke. Selanjutnya tugas 2 yaitu latihan pecahan. Kerjakan soal-soal di Google Classroom, kemudian jika ada printer di rumah, soal bisa di-print, kerjakan langsung di lembaran. Atau jika tidak ada printer, tulis jawabanmu di buku latihan matematika. Tugas ini akan dibahas hari Senin saat kita Google Meet ya. Jika tidak ada printer, boleh mengerjakan jawabannya saja, tidak perlu menulis soalnya. Berikut tugas yang ketiga PJOK. Kerjakan soal di Google Classroom. Anak-anak bisa menulis jawabannya di buku latihan tematik. Jika ada printer di rumah, anak-anak bisa mengerjakan langsung di soal. Hasilnya silahkan dikirim ke Google Classroom. Nah, anak-anak, kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai dalam setiap langkah kita. Anak-anak selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.